Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang rekapitulasi ya. Jadi hasil dari 3 tahap pertama respirasi aerob, yakni glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Ini akan kita rekap gitu ya, akan kita kumpulkan hasilnya apa, dengan kata lain inputnya apa, outputnya seperti apa gitu. Nah, kenapa kok saya membuat video ini? Sebenarnya lebih ke arah untuk sebenarnya lebih ke arah untuk mempersiapkan pemikiran kita gitu ya, mempersiapkan pengetahuan kita sebelum kita memasuki tahap terakhir dari respirasi aerob, yakni tahap yang keempat, sistem transfer elektron. Jadi kenapa kok ada tahap keempat, itu dikarenakan yang akan saya jelaskan di video kali ini, sehingga tonton terus sampai habis. Oke, jadi sebelum kita melakukan rekapitulasi, ini kita flashback lagi 4 tahap dalam respirasi aerob ya. Jadi tahap yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, lantas yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah sistem transfer elektron, atau ada yang menyebut sebagai sistem transport elektron, atau ada juga yang menyebut sebagai fosforilasi oksidatif. Jadi ini keempat tahapnya. Nah, sekarang kita masuk ke rekapitulasinya ya. Jadi di tahap yang pertama, glikolisis, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya terkait dengan glikolisis ini, dari 1 molekul glukosa 6C diubah menjadi 2 asam pirufat, di mana asam pirufat itu karbonnya 3C. Jadi sekali lagi, tips untuk mengingatnya tanpa harus menghafal dengan susah payah adalah gitu ya, glukosa itu karbonnya 6, nantinya akan diubah menjadi 2 senyawa baru. Biar adil gitu kan, 6 dibagi 2 berarti dapatnya karbonnya 3 tuh, yakni asam pirufat. Selanjutnya pada proses ini dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis ada 10 langkah dan terjadi di sitoplasmanya sel. Lantas tahap yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Yakni proses pengubahan asam pirufat 3C hasil dari glikolisis tadi menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA, yang mana asetil CoA ini karbonnya 2. Karena asalnya 3 karbon kemudian berubah menjadi 2 karbon, berarti ada 1 karbon yang terlepas. Karena kita punya 2 asam pirufat, maka ada 2 CO2 yang terlepas, menghasilkan energi berupa NADH sebanyak 2. Tempat terjadi adalah matriksnya mitokondria. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs, merupakan rangkaian reaksi untuk menghasilkan energi dari asetil koenzim A di dekarboksilasi oksidatif tadi ya ini. Nah, berlangsung 2 kali karena setiap satu siklus Krebs itu hanya untuk 1 asetil CoA. Berarti untuk 1 glukosa akan menghasilkan 2 asetil CoA, maka siklus Krebs berlangsung 2 kali. Menghasilkan energi berupa NADH sebanyak 6, FADH sebanyak 2, dan GTP yang setara dengan ATP sebanyak 2. Serta melepaskan CO2 sebanyak 4, dan terjadinya adalah di mitokondria. Oke. Nah, sekarang kalau kita rekap, berarti untuk perolehan energi ya dari ketiga tahap tersebut, glikolisis dihasilkan ATP sebanyak 2. Oke. NADH sebanyak 2. FAD-nya tidak ada. Lantas dekarboksilasi oksidatif dihasilkan ATP atau GTP enggak? Oke, tidak ya. NADH-nya iya dihasilkan sebanyak berapa? Oke, 2. FAD-nya kosong. Sekarang ke siklus Krebs. Siklus Krebs dihasilkan GTP yang setara dengan ATP sebanyak 2. Oke. NADH-nya sebanyak 6. Sip. Dan FADH-nya sebanyak 2. Sehingga kalau kita total,
ATP yang dihasilkan sebanyak 4, NADH dihasilkan sebanyak 10 ya. Oke. Dan FADH-nya dihasilkan totalnya 2. Nah, di video-video saya yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang ragam energi di dalam sel ya. Yakni energi yang saya pakai sama yang belum saya pakai. Nah, ATP ini merupakan jadi nggak masalah, dia nggak memerlukan proses lebih lanjut, karena ingat, respirasi seluler itu kan tujuannya untuk menghasilkan energi dari makanan yang kita konsumsi, utamanya karbohidrat ya. Nah, kemudian masalahnya adalah pada NADH dan FADH. Nah, keduanya ini sama-sama merupakan senyawa sumber elektron berenergi tinggi ya. NADH dan FADH ini tidak bisa langsung digunakan ya. Agar bisa digunakan, maka harus diubah dulu menjadi ATP. Nah, inilah yang akan berlangsung di tahap yang keempat, yakni tahap sistem transfer elektron. Oke, ya. Ini yang akan kita pelajari di video saya selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, lanjutan tentang ini temannya ya, di tahap yang keempat atau sistem transfer elektron. Karena ingat ya, kalau kita flashback, C6H12O6 atau glukosa dengan dioksidasi oleh 6 oksigen akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yakni CO2 sebanyak 6, H2O sebanyak 6, plus energi 38 ATP atau 36 ATP nanti. Nah, jangan lupa saksikan di video selanjutnya ya tentang sistem transfer elektron. Jawabannya 38 ATP atau 36 ATP gitu. Nah, sekarang saya tulis 38 ATP dulu. Dari 38 ATP ini coba perhatikan, kita baru ketemu 4 ATP gitu kan. Berarti kan masih kurang 34 ATP. Itu didapat dari mana? Gitu. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang sistem transfer elektron. Oke, jadi demikian. Terima kasih banyak, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.